Shalom Bapak Ibu pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan metode pembacaan 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi kami di hari ini. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Bapa mencurahkan hikmat bagi kami, agar firman yang kami renungkan menjadi tuntunan bagi kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, terutama minggu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya Pendeta Radut Simanjuntak, Gembala Sedang Geko Sulagrasa Sorong akan menghantar kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 18, dan saya akan bacakan dalam terjemahan baru jilid yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Tema perenungan firman Tuhan bagi kita di hari ini adalah memberitakan Injil tanpa upah. Sebelum kita masuk pada perenungan firman Tuhan hari ini, ada beberapa pertanyaan bagi kita sebagai penghantar pada perenungan firman Tuhan. Apakah upah pemberitaan Injil? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah bisa kita mempergunakan hak kita sebagai pemberita Injil? Saya kira kita semua sepakat bahwa pemberitaan Injil hanya memiliki satu upah, yaitu keselamatan. Keselamatan itu dirasakan oleh yang menerima pemberitaan Injil dan juga oleh orang yang memberitakan Injil tersebut. Beberapa literatur yang saya baca menyatakan bahwa pemberitaan Injil bicara soal tanggung jawab sebagai orang percaya. Untuk itu Paulus dengan sadar membatasi diri untuk tidak bermegah dalam dirinya ketika ia memberitakan Injil. Daripada bermegah dalam ayat 16 yang sudah kita renungkan waktu lalu, Paulus lebih berbangga bukan karena ia rasul dan membanggakan buah pekerjaannya, tetapi Paulus bangga dipanggil untuk menjadi orang yang juga ikut memberitakan Injil bersama dengan para rasul yang lain, para murid Yesus yang lain. Paulus mengerti betul bahwa ada tanggung jawab pemberitaan Injil ketika ia memutuskan mengikut Yesus selama sisa hidupnya. Hal ini selaras dengan Injil Matius pasal 28 ayat 19 yang mengungkapkan, "Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka." Hal ini merujuk pada tugas misioner yang perlu kita kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab iman kita kepada Kristus Yesus. Untuk itu, tanggung jawab pemberitaan Injil adalah tanggung jawab yang utuh bagi kita. Karena itulah amanat agung yang Tuhan wariskan bagi kita, kita hidupi. Dan hidup kita, pelayanan kita sebagai bagian juga dari tugas tanggung jawab pemberitaan Injil. Bicara pemberitaan Injil tidak hanya bicara dampak tetapi juga upah. Ada begitu banyak perdebatan soal upah memberitakan Injil ini. Beberapa literatur mengartikan upah ini selaras dengan keselamatan seperti seruan di awal. Tetapi beberapa literatur lain mengartikan upah ini sebagai tanggung jawab iman. Tetapi apapun artinya, bagi Paulus, dia dengan sadar memahami bahwa dirinya memaknai ketiadaan upah atau upah dalam pemberitaan Injil yang dia lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus dia kerjakan, dan padahal Paulus bisa dengan berhak menerima hak-haknya sebagai pemberita Injil di mana tempat dia memberitakan Injil. Kalau kita lihat secara khusus hak Paulus atau hakku yang Paulus katakan dalam ayat 18, bicara soal hak secara luas, diambil dari kata Yunani exousia yang berarti kewenangan dan kekuasaan berbuat sesuatu, bahwa sebenarnya Paulus memiliki hak dan kewenangan meminta kebutuhannya dapat terpenuhi. Tetapi Paulus memilih bersukaria ketika tidak menerima upah daripada apa yang bisa dia dapatkan. Paulus memilih berfokus pada mahkota abadi, yaitu kekekalan, dan meninggalkan kefanaan duniawi. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali pada pertanyaan di awal soal apakah upah dan apakah kita bisa mempergunakan hak itu, jawabannya adalah iya dan sangat bisa. Tetapi pertimbangan tertinggi adalah bukan pada apa yang kita dapatkan setelah mengikut Kristus, tetapi apa dampak kehadiran kita sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat.
Untuk itu, pendekatan Rasul Paulus soal upah dan hak dalam pemberitaan Injil adalah buah dari perenungan memaknai dan mengerti tujuan amanat agung yang diwariskan Tuhan kepadanya. Maka marilah kita baharui pemaknaan amanat agung itu dalam diri kita, bahwa upah dan kesejahteraan akan mengiringi kita ketika kita sungguh-sungguh melakukan, sungguh-sungguh mengerjakan, dan sungguh-sungguh menghidupi pemberitaan Injil dalam hidup kita. Marilah kita menyadari bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita apabila kita sungguh-sungguh hidup dan bersekutu dekat dengan Allah. Demikian renungan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur saat kami merenungkan firman hari ini, Bapa, firman yang menjadi pengingat untuk kami selalu bersyukur atas penyertaan dan cinta kasih Tuhan, dan terus mengingat tanggung jawab kami sebagai bagian dari orang yang harus menyebarkan, harus memberitakan, dan harus membagikan Injil dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami di hari ini, dan kiranya Engkau yang memberkati kegiatan dan kehidupan kami di minggu berjalan ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.